Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wahai orang-orang yang beriman ittaqullah bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih bertakwalah kalian semua dengan sebenar-benarnya takwa. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam hari yang penuh berkah ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah yang mulia ini, di salah satu dari taman-taman surga, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita keikhlasan dalam setiap amal perbuatan. Dikarenakan ikhlas ini merupakan salah satu syarat diterimanya amal ibadah seseorang, maka setiap muslim akan senantiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk meluruskan niatnya ketika akan beramal. Nabi SAW pun pernah bersabda, innamal a'malu binniyat, sungguh setiap amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa menjaga niat kita agar senantiasa ikhlas dalam beribadah. Tak lupa salawat serta salam semoga Allah senantiasa curahkan ke baginda alam sayyidil anam, qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, imam besar kita, nabi tercinta kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para keluarganya, kepada para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita akan kembali lanjutkan kajian rutin kita masih dalam pembahasan Kitabul Jami' min Kitabil Bulughil Maram. Pembahasan kitab Jami' yang diambil dari kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas hadis yang mana hadis ini berkaitan dengan rasa cinta. Ya, kita akan berbicara tentang cinta. Ya, para pemuda tertarik biasanya kalau berbicara tentang cinta dan cinta. Tapi cinta di sini adalah cinta yang hakiki, cinta yang tidak ada dusta. Ya, cinta sejati. Cintanya siapa? Cinta Allah terhadap hambanya. Kalau semua hamba, semua di antara kita kalau ditanya pasti mencintai Allah, itu pasti dikarenakan itu syarat iman kita. Kalau tidak ada rasa cinta kepada Allah, itu dipertanyakan keimanannya. Ya. Karena di setiap ibadah itu harus ada rasa cinta, harus ada khauf, al-mahabbah, rasa cinta, al-khauf itu rasa takut, ar-raja itu rasa berharap. Tiga unsur ini harus ada terus dalam setiap amal ibadah. Kita sholat misalkan harus didasari rasa cinta kita kepada Allah, dan harus ada rasa takut kalau ibadah sholat kita tidak diterima, dan harus ada rasa harapan agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini unsur yang paling penting dalam setiap amal ibadah dan dalam keimanan seorang hamba.
Lalu bagaimana cara kita mendapatkan cintanya Allah? Ya, itu yang menjadi pertanyaan, apakah Allah Subhanahu wa taala cinta pada kita atau tidak? Karena kalau setiap orang bisa mengaku dia mencintai Allah. Asy'anu laisa an tuhib, innama sya'nu an tuhab. Yang menjadi pertanyaan itu bukan kita mencintai Allah, tapi apakah Allah mencintai kita atau tidak. Jadi pertanyaan yang besar, ya. Di hadis ini kita akan membahas beberapa sebab. Ya, salah satu sebab yang akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Apa hadisnya? Hadis ini diriwayatkan oleh An Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu. Sebelumnya qala muallif rahimahullah taala min asbabi mahabbatillah li ibadatihi. Jadi penulis di sini memberi judul salah satu atau beberapa sebab meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Hadis yang pertama, wa an Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala 'amalin idza 'amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad fima 'inda an-nas yuhibbuka an-nas. Rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu wa sanaduhu hasan. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Ja'a rajulun ila Nabi. Suatu hari pernah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan. Dullani ala amalin. Tunjukkan kepadaku, ajarkan kepadaku sebuah amalan. Idza amiltuhu ahabbani Allah. Jika aku kerjakan amalan ini, Allah akan mencintaiku. Wa ahabbani an-nas, tidak sampai di situ. Manusia pun juga akan menyayangiku, mencintaiku. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, izhad fid dunya yuhibbukan nas, yuhibbukallah. Zuhudlah kamu di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas, dan zuhudlah terhadap apa-apa yang dimiliki oleh manusia, maka manusia pun akan mencintaimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Para ulama menjelaskan tentang hadis ini berkaitan dengan zuhud. Ya. Jadi zuhud adalah salah satu sebab mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Dan bab zuhud ini sudah pernah kita bahas, ya, kurang lebih 2 pertemuan yang lalu. Tidak apa kita mengulang. Apa yang dimaksudkan dengan zuhud? Ya, kita pernah bahas di sana, kita sebutkan tarku ma la yanfa' fil akhirah. Zuhud itu hakikatnya meninggalkan perkara sesuatu yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Ya. Ini penjelasannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau berkata, az-zuhud tarku ma la yanfa' fil akhirah, itu kamu meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya di akhirat, apapun jenis perkaranya. Itu termasuk zuhud. Dan lebih jelas zuhud di dunia. Kita lebih khusus lagi, tadi makna zuhud secara umum. Sedangkan zuhud dalam perkara-perkara dunia, itu maknanya ada muta'alluqul qalbi biha. Tidak adanya ketergantungan hati kepada dunia tersebut. Jadi masalah zuhud ini pernah saya sampaikan bukan masalah kaya atau miskin, masalah hidup susah atau hidup mudah, bukan. Tapi zuhud ini kembali ke sikap seseorang, hati seseorang, kecondongan seseorang. Ketika seseorang
fakir tapi dia rasa ingin memiliki dunianya begitu tinggi, itu tidak dinamakan zuhud, itu dikatakan tamak, orang yang tamak. Tetapi ketika seorang hidup bergelimang harta tetapi hatinya tidak terpaut sedikit pun, ya, dia jadikan harta itu di tangannya bukan di hati. Jadi ketika ada bantuan apapun jenisnya, diminta untuk bersedekah, ada orang membutuhkan bantuan, dia dengan mudahnya untuk membantu. Kenapa? Karena hartanya dia simpan, dunianya dia simpan di tangannya, dan tidak ada kecondongan hati terhadap dunia, tidak tergantung hatinya terhadap dunia tersebut. Itu inti dari zuhud di dunia. Ya. Jadi zuhud itu terkadang kita pahami identik dengan kefakiran, kemiskinan, kesusahan, pakai baju yang compang-camping dan lain sebagainya. Bukan. Sebenarnya itu lebih kepada perkara keterpautan, keterikatan, kecondongan hati seorang hamba. Jadi berada di manajemen hati, manajemen qalbu. Ya. Wasair wara'ah wa tama' fiha. Tidak tergantung pada dunia. Jadi yang datang dari dunia kepadanya, dia tidak terlalu senang, biasa saja. Dia syukur itu nikmat dari Allah. Dan jika pun ada yang pergi dunia itu dari dirinya, dia tidak akan sedih. Ya, jadi datang dan perginya dunia itu dianggap sebagai hal yang biasa saja. Ya, hal yang biasa. Kalau tertimpa musibah ternyata semua usahanya hancur, biasa saja. Kehilangan dunia, kehilangan sehelai sayap nyamuk. Kita pernah sebutkan kan, dunia itu kalau ada harganya di sisi Allah, maka itu seakan-akan sama dengan sehelai sayap nyamuk. Kalau ada harganya di sisi Allah, padahal dunia itu tidak ada harganya sama sekali di sisi Allah. Jadi kalau kita melihat orang bergelimang harta, kayak doakan mudah-mudahan hartanya bisa membantu dia agar semakin dekat kepada Allah, tidak perlu merasa iri. Kenapa iri terhadap seorang yang punya sehelai sayap nyamuk? Ya, sekarang kalau ada yang punya sehelai, misalkan sehelai tisu, kira-kira kita bakal iri tidak melihat seorang punya tisu satu helai? Enggak ada. Kita punya tisu satu helai misalkan, apakah kita bangga? Tidak. Lalu kalau hilang tisu ini dari kita, apakah kita sedih? Tidak. Itulah dunia. Ya, jadi apa yang datang dan pergi di dunia tidak perlu kita sedih sekali, kita sesali. Itu sudah sunnatullah. Semua yang ada di dunia ini akan binasa, akan hilang. Ya, yang tetap, yang abadi itu hanyalah pahala kita di sisi Allah. Amal soleh kita itulah yang abadi, nanti akan kita dapatkan di akhirat kelak. Jadi kembali lagi, zuhud di dunia tidak terikat, tidak tergantung hati kita dengan dunia. Setiap yang kita baru bangun tidur mikirnya sudah dunia. Aduh, proyek apa lagi nih? Ya, dapat cuan dari mana, untung dari mana lagi nih? Pikirannya langsung dunia. Bangun tidur itu. Ya. Sampai ke masjid sholat pun terkadang baru Allahu Akbar langsung mikir dunia. Hati-hati, berarti kita sudah terkena fitnah dunia. Hati ini sudah condong ke dunia. Mau tidur pun masih mikirin urusan dunia. Kapan mikirin akhiratnya? Kapan mikirin kita akan dikubur? Kapan mikirin kita akan ditanya 3 pertanyaan di kubur kita? Man rabbuk? Siapa Tuhanmu? Man nabiyuk? Siapa nabimu? Wa ma dinuk? Siapa, apa agamamu? Itu yang harusnya sering kita pikiran, apa yang akan saya jawab ketika malaikat bertanya seperti itu? Apakah kita sudah mengenal Allah, ma'rifatullah? Apakah kita sudah mengenal Nabi, ma'rifatun Nabi? Apakah kita sudah mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, ma'rifatul dinil Islam bil adillah? Itu semua yang akan membantu kita untuk menjawab 3 pertanyaan tadi. Ya. Kembali lagi. Ya, tidak adanya keterikatan hati dan tidak berlari di belakang dunia, mengejar dunia. Dunia kalau kita kejar akan semakin jauh. Ya, akan semakin jauh berlari. Dan akhirat pun akan kita tinggalkan. Tetapi ketika seorang mengejar akhirat, dunia akan mendekati.
Ya, lihat para sahabat. Berapa banyak saudagar-saudagar, bisnismen, miliarder dari para sahabat. Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Thalhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, ya, yang hartanya luar biasa banyaknya. Tapi itu tidak melalaikan mereka, bahkan menjadikan mereka sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Ya. Bukan berarti mereka tidak zuhud. Itu orang-orang zuhud semua. Tetapi mereka bisa mengendalikan, bisa memaknai harta, bisa menempatkan harta itu di tempatnya. Ya, tidak dimasukkan ke dalam hati mereka. Wa inna ma ya'khudhul mu'min minad dunya biqadari ma yughnihi 'ala dinihi. Dan bukan berarti zuhud itu tidak boleh kita menikmati apa yang di dunia. Sehingga kita hidup serba kesusahan, istri tidak dipikirkan, keluarga diterbengkalaikan, tidak. Tetapi mengambil dari dunia itu sesuai dengan kadar yang kita butuhkan. Ya'khudh minad dunya biqadri ma yu'inuhu 'ala dinihi. Mengambil kadar yang cukup dari dunia ini, yang mana dengan bekal dari dunia itu bisa membantu dia dalam urusan agamanya. Jadi kembali lagi, agama dunia ini digunakan sebagai wasilah, perantara, jembatan untuk meraih ridhonya Allah, untuk meraih pahala dari Allah. Ya, kalau kita tidak memiliki harta misalkan, bagaimana kita akan membeli baju untuk menutup aurat? Bagaimana kita bisa sholat dengan baju yang bersih, yang bagus, memakai wangi-wangian? Bagaimana kita bisa memberikan istri-istri kita dengan pakaian hijab yang syar'i tertutup kalau tidak memiliki harta dunia? Jadi tidak dilarang kita menjadi atau memiliki harta, tetapi ambillah kadar secukupnya untuk membantu kita menegakkan syariat-syariat Islam dalam kehidupan kita. Wa qadru ma yughnihi 'anil nas. Dan kadar yang dengannya kita tidak perlu minta-minta pada manusia. Ini tujuan kedua. Kita memiliki harta, bekerja, mencari nafkah agar menjaga izzah kita. Agar kita tidak merendahkan diri kita untuk meminta-minta pada orang lain. Sekarang berapa banyak kaum muslimin yang dengan mudahnya menghilangkan harga dirinya dengan meminta-minta. Ya Allah alam, dengan kejujuran, kalau memang sangat membutuhkan itu boleh bagi dia, karena itu darurat, tidak makan sampai harus minta-minta. Tapi ada orang yang menjadikan minta-minta sebagai profesi, bahkan penghasilannya lebih besar dari yang kerja. Penghasilannya bisa jutaan per bulan, punya rumah, punya mobil, itu terjadi. Itu ancamannya luar biasa berat. Barang siapa man sa'alan nas amwalahum takaththuran innama yaqbilu jabran minan nar, kama qala Rasulullah. Barang siapa yang meminta-minta untuk menambah, menumpuk hartanya, itu seakan-akan dia itu sedang memegang batu bara yang sangat panas. Ya, jadi jangan mudah kita untuk meminta pada orang. Para sahabat kalau kita lihat kisahnya, hidup begitu susah pun mereka masih memiliki harga diri yang tinggi. Muslim itu memiliki harga diri. Ya, apalagi yang masih muda-muda, kerja. Ya, di Indonesia ini alhamdulillah ya, pekerjaan luar biasa. Banyaknya kalau kita mau bekerja, mau capek sedikit. Masalahnya kan terkadang ingin santai dapat uang banyak, tidak mau capek. Ya, kalau pergi ke sawah nanam, tanah kita ini ditanam apa saja bisa tumbuh. Ya, jadi asalkan mau bekerja, insya Allah dapat rezeki yang halal. Ya, jadi inilah inti dari zuhud di dunia. Dengan zuhud di dunia, tidak ada ketertarikan, tidak ada keterpautan, tidak ada ketergantungan dengan dunia. Itu akan mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan kita zuhud, ya, tidak menampakkan rasa kecondongan, ketertarikan terhadap apa-apa yang dimiliki oleh orang lain. Orang punya mobil, orang punya HP baru, ya, orang punya rumah besar. Kalau kita memperlihatkan ketertarikan kita, ya, teman baru beli mobil ingin nyoba, gitu kan? Tetangga juga nggak enak kalau nolak kan, baru beli mau dipinjem. Kira-kira gimana nolaknya, kan nggak enak, ya kan? Itu akan mendatangkan rasa apa terhadap orang lain?
rasa benci, sedikit rasa tidak nyaman yang nanti akan berbuah pada rasa ya ketidakpedulian. Jadi ada rasa sedikit kebencian. Itu dikarenakan seseorang masuk ke daerah-daerah ya yang memang itu sangat dicintai manusia, harta. Maka kalau ingin dicintai manusia, jauhilah ya ketertarikan pada harta mereka. Jauhilah dari apa-apa yang mereka miliki. Jangan sedikit-dikit minjam, sedikit-dikit minta. Orang ya bedanya orang begitu, kalau orang semakin diminta terkadang malah marah. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala semakin sering diminta akan semakin sayang. Itu bedanya Allah dengan manusia. Ya, minta sama Allah. Manusia begitu, kalau diminta marah. Tapi Allah kalau tidak diminta marah. Ya, Allah itu marah kalau tidak diminta. Hambanya tidak berdoa, Allah marah. Ya, merasa cukup. Allah itu senang kalau diminta. Mintalah sama Allah. Jadi salah satu sebab mendatangkan kecintaan manusia pada kita, jauhilah untuk ikut campur masalah yang berkaitan dengan harta atau apa yang mereka miliki. Ya, dan itu sebagai salah satu bentuk kemuliaan kita. Sangat menjaga. Tidak mudah untuk meminta dan meminjam pada orang, kecuali dalam keadaan yang sangat darurat sekali. Tidak bisa kecuali dengan meminta bantuan, ya, meminjam, maka itu diperbolehkan dalam agama Islam. Wallahu taala alam. Ini mudah-mudahan jelas berkaitan dengan zuhud ya. Hadis yang selanjutnya masih dalam pembahasan sebab-sebab mendatangkan kecintaan Allah pada hambanya. An Sa'ad ibn Abi Waqqas, dari sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas, ya, sahabat yang sangat terkenal dengan keberanian, dengan kemahirannya dalam melempar panah. Ya, jadi yang sering latihan memanah, ini idolanya ini. Sa'ad bin Abi Waqqas, harus tahu sejarahnya. Ya, kalau yang mau lempar panah harus tahu. Ini termasuk sahabat yang pertama kali melemparkan panahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, mencintai, al-'abd at-taqi, seorang hamba yang at-taqi, yang bertakwa, al-ghani, yang kaya, al-khafi, yang senang menyembunyikan amalannya." Ada berapa di sini poin? 3 poin. Allah mencintai seorang hamba yang pertama yang bertakwa. Jelas, ketakwaan ini adalah kunci kebahagiaan, kesuksesan semua hamba Allah di dunia dan di akhirat. Ini kunci kesuksesan kita. Yang paling kita kejar itu takwa. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang akhirnya la'allakum tattaqun. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan dia jalan keluar ya, dari segala kesulitan, dan akan mendatangkan kepadanya rezeki dari arah yang tak terduga. Ini yang harus kita pahami. Cari ketakwaan. Ya, karena semulia-mulianya manusia di sisi Allah yang paling apa? Yang paling kaya? Apa yang paling tinggi jabatannya? Apakah yang paling banyak hartanya? Tidak. Adalah atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Maka jadikan moto hidup kita itu untuk senantiasa menjadi orang yang bertakwa. Ya, kita sering mendengar di khutbah Jumat, pasti wasiatnya tentang takwa. Lalu apa makna takwa? Para ulama berbeda penafsiran. Ya, banyak sekali definisi takwa, tapi semua kembali kepada 2 perkara. Imtitsalu awamirillah, mengerjakan semua perintah-perintah Allah, plus ijtinabu nawahihi, dan juga menjauhi seluruh larangannya. Dengan 2 cara ini ya, kerjakan semua perintah Allah, baik yang sifatnya wajib ataupun sunnah. Jaga
Jangan pernah ditinggalkan sholat 5 waktu, tambah rawatibnya 12 rakaat, tambah qiyamul lailnya, tambah sholat witirnya, ya, dan sholat-sholat sunnah lainnya. Saum Ramadan wajib, tambah saum sunnah Senin Kamis, masih bisa saum Daud, ya, dan tidak ada lagi lebih afdal dari saum Daud. Sehari berpuasa, sehari berbuka, tidak ada lagi lebih afdal. Sedekah wajibnya zakat keluarga, tambah sunnahnya infak, bangun masjid, wakaf segala macam, santuni anak yatim, fakir miskin. Haji bagi yang mampu, ya, haji dan umrah bagi yang mampu. Kalau itu dijalankan dengan poin yang kedua, meninggalkan seluruh larangan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jauhi perkara riba, ya, jangan pernah mau sedikit pun namanya harta riba haram. Jauhi perkara zina, jaga mata kita. Sekarang wasilah untuk berzina luar biasa, nauzubillah. Dengan duduk saja mata kita bisa terkena virus zina. Ya, dikala sendirian, siapa yang melihat? Kuotanya unlimited, tak terbatas. Oh, bisa berselancar dunia maya. Melihat apapun terbuka sekarang. Terbuka. Siapa yang mengawasi? Ya, kita merasa tidak ada yang mengawasi, padahal Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Kita yakin Allah itu Sami'ul Basir. Allah mendengar, melihat. Allahul Alim, mengetahui segala sesuatu yang dilakukan hamba-Nya. Malaikat di kanan kiri kita, malaikat sebelah kanan menulis semua amal kebaikan, yang kiri menulis semua amal keburukan. Apa yang akan kita katakan di hadapan Allah di hari kiamat kelak? Ketika Allah katakan, aku berikan kepadamu nikmat 2 mata, untuk apa kau pergunakan? Apakah untuk membaca ayat-ayatku, untuk mentafakuri ciptaanku? Apa untuk melihat yang aku haramkan? Ya, sungguh kita banyak berdosa pada Allah. Tidak ada manusia yang tidak berdosa, tetapi Allah mencintai hamba-Nya yang senantiasa bertaubat. Maka perbanyaklah istighfar, bertaubat. Ya, kalau sudah banyak dosa kita lakukan, bertaubat segera, jangan ditunda-tunda. Segera kembali ke jalan Allah, perbanyak istighfar, perbanyak amal soleh, dan berusaha untuk tidak mengulanginya. Kalau kembali lagi, bertaubat lagi. Kembali lagi, taubat lagi. Jangan pernah menyerah. Ya, karena setan datang kepada orang yang sering bertobat kemudian dosa lagi, dosa ente nggak diterima, dosa ente nggak diampuni, taubat ente nggak diterima, taubat sambal. Itu termasuk salah satu jebakan iblis. Ketika seorang merasa putus asa dari dosa, dari taubat, dia berdosa terus. Itu salah. Ketika berdosa kembali pada Allah, walaupun nanti kita kembali lagi, namanya syahwat. Namanya setan terus menggoda manusia sampai hari kiamat. Ya, ketika kita berdosa kembali pada Allah, ya. Berdosa lagi, taubat lagi. Seperti itu terus sampai kita berjumpa pada Allah dan kita dalam keadaan taubat, ya. Jadi ini ketakwaan. Hakikat takwa menjalankan perintah, menjauhi segala larangan. Bahkan sahabat Abu Darda atau Ubay bin Ka'ab mengatakan takwa itu seakan-akan engkau berjalan di sebuah tanah jalan yang banyak durinya. Kira-kira seperti apa kita berjalan? Hati-hati sekali ya, jinjit. Itulah hakikat takwa. Apa artinya? Sangat hati-hati dalam melangkah. Setiap mau bertindak, dia pasti lihat dulu, ini perbuatan ini mendatangkan ridho Allah atau tidak. Allah meridhoi kita nggak berucap ucapan seperti ini. Hati-hati. Kalau Allah ridho, saya ucapkan. Kalau ridho, saya kerjakan. Kalau tidak, tinggalkan. Itu definisi yang sangat detail dari sahabat Ubay bin Ka'ab atau Abu Darda. Ya. Yang kedua, Allah mencintai hambanya yang al-ghani. Al-ghani itu kaya. Pasti kebanyakan menyangka banyak harta kayanya. Ya, tapi makna kaya di sini ditafsirkan dengan hadis yang lain. Rasulullah pernah bersabda, "Laisal ghina bikat'an kasratil 'abd." Kaya itu bukanlah sebuah kekayaan dengan banyaknya harta. Ya. Walakinnal ghina, tetapi kekayaan itu adalah kaya ghina al-qalbi.
Tetapi hakikat dari kekayaan itu adalah ketika seseorang diberikan hati yang kaya. Ya, kaya dengan apa? Kaya dengan rasa syukur. Dia qanaah sekali. Dia bersyukur dengan rezeki yang Allah berikan padanya. Walaupun itu sedikit tapi dia syukuri. Ya. Apa yang Allah takdirkan baginya, dia terima. Ya, ketika diberi kesenangan, kenikmatan, dia bersyukur. Ketika ditimpa musibah, dia bersabar. Ini hati yang senantiasa bersyukur. Inilah kaya. Hakikatnya bagi seorang muslim mukmin adalah kaya hati. Ya. Dan itu Allah sangat cintai. Yang ketiga, al-khafi. Allah cinta hambanya yang bertakwa, cinta hambanya yang kaya, kaya hati, senantiasa bersyukur, senantiasa menerima apa yang Allah berikan padanya. Yang ketiga, Allah mencintai hambanya yang senang ya, menyembunyikan amalannya. Al-khafi, yang tersembunyi. Ini faidah atau keutamaan, fadilah ketika seseorang beramal tidak ingin diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dulu para salafus saleh, para ulama kita terdahulu ingin melakukan sholat malam saja, sebagian mereka harus menunggu keluarganya tidur terlebih dahulu. Lalu diam-diam dia mengambil wudu, kemudian sholat malam. Bahkan ada dari mereka yang pergi ke tengah hutan untuk sholat malam, takut ketahuan amalnya. Saking menjaga keikhlasan. Ya, mereka yang para solihun saja, orang-orang solih itu takut kalau amalannya rusak dikarenakan ikhlasnya hilang. Bagaimana hilang keikhlasan? Dengan pujian. Ya, ada yang memuji, oh itu orang soleh rajin qiyamul lail, mulai bangga, mulai merasa soleh, mulai merasa orang yang paling bertakwa, rusak amalannya. Karena mereka takut amalannya rusak, mereka diam-diam. Kecuali memang amalan yang tidak bisa disembunyikan, sholat berjamaah, ya bagaimana sembunyi? Itu merupakan syiar. Tapi amalan-amalan yang itu bisa kita lakukan pribadi, amalan pribadi kita, ya seperti qiyamul lail, bersedekah kan bisa disembunyikan. Ya, itu lebih Allah cintai. Berbeda dengan zaman sekarang. Ya, sedikit aja semua aktivitas langsung di live langsung. Sedang tawaf nih live. Nah, siapa yang mau menyaksikan tawaf saya sebentar lagi nih, putaran ke-7. Putaran terakhir ini. Alhamdulillah khusyuk sekali. Masya Allah. Bikin status, Masya Allah semalam sampai menangis, saya khusyuk sekali sholat malam. Ya Allah, untuk apa? Cukuplah Allah yang mengetahui. Allah kan maha tahu kita sholat. Lalu kenapa perlu orang lain? Ini kan status yang menyebarkan kebaikan. Yaitu memang kembalinya kepada hati seseorang. Tapi siapa yang bisa menjaga hatinya tetap ikhlas? Ya, asalnya ikhlas, posting hanya sebagai ya tahadus bin ni'mah. Ya, ini sebagai nikmat dari Allah, saya sedang umrah sedang itu. Tapi ketika melihat like, wah, like-nya sudah ratusan ribu. Yang komen banyak. Wah, mulai di situ kan? Viral. Mulai di situ condong hatinya kepada bangga, senang dipuji orang lain. Kenapa kita harus senang dengan pujian? Padahal kita setiap hari membaca 17 kali apa? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa maknanya Alhamdulillah Rabbil Alamin? Segala bentuk pujian itu layaknya hanya untuk kepada Allah. Segala bentuk pujian itu hanya ditujukan, hanya berhak untuk Allah. Lalu kenapa kita bangga dengan pujian? Yang muji manusia lagi, sama dengan kita banyak dosanya juga. Ya, kalau Allah yang puji, bangga kita. Tapi manusia yang puji, untuk apa kita mengharapkan pujian manusia? Ya, apalagi mungkin yang muji ya juga belum tentu amalnya diterima, yang bisa merusak ibadah kita. Ya, jadi al-khafi sebisa mungkin amalan-amalan yang memang pribadi sifatnya itu sunnah yang tidak memang mungkin untuk disembunyikan, sembunyikan. In tubdus sadaqat
fani'mahi wa in tukhfuha in tukhfu sadaqat fani'mahi wa in tubduha fa huwa khairul lakum in tubdu sadaqat fani'mahi wa in tukhfuha fa huwa khairul lakum. Kalau kalian tampakkan ketika bersedekah, itu sebuah kenikmatan. Yang penting jaga keikhlasan. Tapi jika engkau bisa menyembunyikannya, itu lebih baik bagimu. Jadi kita lihat hati kita. Kalau kita takut dengan beribadah secara terang-terangan itu akan riya, sebisa mungkin disembunyikan. Dan yang lebih afdal adalah menyembunyikan amal. Ya, karena siapa yang bisa menjaga? Siapa yang bisa bilang saya akan tetap ikhlas? Tidak ada. Ya, syaitan akan sangat mudah merayu kita. Sedikit-sedikit dirayu. Akhirnya mulailah yang tadinya ikhlas mulai berubah menjadi bangga dengan amal, ingin mendapat pujian, ingin disanjung-sanjung, ingin mendapat komen, ingin mendapat like, ingin viewersnya banyak dan lain sebagainya. Ya, wallahu taala alam. Jadi 3 poin, 3 karakter seorang hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala: bertakwa, kaya hati. Yang ketiga adalah senang menyembunyikan amal ibadahnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Hadis yang selanjutnya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, min husni islamil mar'i, salah satu bentuk dari kebaikan Islamnya seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan perkara-perkara yang tidak berguna, tidak ada manfaat bagi dirinya. Ya. Dari baik itu ucapan ataupun perbuatan. Ucapan misalkan, ya, kalau itu tidak ada manfaatnya di dunia kita dengan akhirat, kita tinggalkan. Ya, ngomongin misalkan masalah-masalah yang tidak ada sangkut pautnya dengan kita. Ya, terkadang terlalu masuk ke dalam urusan politik padahal kita tidak ada kekuasaan di situ. Ya, kadang kita kan pengen ketawa aja mendengarnya, ya. Misalkan orang-orang yang memang tidak ada kekuasaan berbicara tentang politik, yang mau berbicara sampai busa pun tidak akan merubah apa-apa. Ya. Artinya perkara-perkara seperti itu tidak terlalu harus kita masuk ke dalamnya. Kalau memang bukan ranah kita, bukan kompeten kita, itu perkara yang tidak ada manfaatnya. Ya. Kemudian perbuatan yang sekiranya tidak ada manfaat, misalkan, ya, main game, maaf sekali yang masih hobi main game, ya. Itu pada dasarnya yang mubah kan. Tapi ketika itu bisa melalaikan seseorang, orang rata-rata main game gak ada yang 5 menit, 10 menit, minimal berapa? 1 jam, 2 jam, 3 jam, ayo kuat begini, sampai HP-nya panas pun sambil dicas main gitu. Itu perkara yang melalaikan, apalagi kalau sampai bisa meninggalkan perkara yang wajib, itu bisa dihukumi haram. Gara-gara main game telat sholat, bahkan sampai lewat waktunya, itu bisa dihukumi haram oleh sebagian semua ulama. Jadi perkara yang melalaikan, yang tidak ada manfaatnya, berlebihan di dalamnya, seperti main game, ya, sebaiknya itu ditinggalkan saja. Masih ada cara-cara untuk merefreshing, untuk mendapatkan kesenangan, ya, bagi seorang muslim, ya, latihan memanah. Ya, di situ ada kesenangan, melatih kebugaran tubuh kita dan persiapan untuk jihad. Ya, atau apalagi misalkan olahraga yang lain. Olahraga untuk kebugaran bisa diniatkan sebagai persiapan untuk jihad. Ya, seperti itu. Daripada olahraga tangan, apa manfaatnya? Main game bola, emang jadi jagoan main bolanya? Lebih mending main bola beneran, keringetan, sehat, daripada main bola di game. Nonton yang tidak ada manfaatnya, nonton ngeprank. Istilah ngeprank itu apa sih? Itu kan istilahnya ngebodohin, berbohong. Cuman dia istilahnya jadi gaul, ngeprank. Padahal mah ngebohongin, itu tuh judulnya. Dan bohong hukumnya dalam Islam apa? Dosa, termasuk dosa besar.
Al-muslim la yakdzib, kata Nabi. Muslim itu tidak akan berdusta. Baik itu dalam perkara yang humor, bercanda pun tidak boleh. Terus Rasulullah bercanda dengan para sahabat, tertawa, tapi tidak berbicara kecuali kebenaran. Dan bahkan seseorang akan dihukumi wailun, celaka bagi seseorang yang dia berdusta hanya untuk membuat orang lain tertawa. Sekarang berapa banyak? Ya, berapa banyak acara-acara televisi berdusta biar orang lain tertawa. Nauzubillahi min dzalik. Maka salah satu bentuk kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan perkara-perkara tadi yang tidak ada manfaat bagi dirinya di dunianya ataupun akhiratnya kelak, dan bahkan bisa membahayakan agamanya. Wallahu taala alam. Ya, begitu singkat waktu tidak terasa. Mudah-mudahan apa yang dibahas ini menjadi sebuah amal kebaikan bagi kita di akhirat kelak, dan Allah senantiasa menganugerahkan pada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan baik, dan amalan yang diterima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.